Perkenalkan, nama saya Aston Pakpahan, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Spesialisasi saya adalah mengajar studi kelayakan bisnis. Pada hari ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu studi kelayakan bisnis dengan bobot 3 SKS. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, simulasi, dan juga ada sesi-sesi pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran saya. Studi kelayakan bisnis adalah sebuah studi atau penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut dilaksanakan. Secara umum, studi kelayakan bisnis mengenalkan kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis itu sendiri, yaitu pertama aspek hukum, yaitu mengkaji legalitas bisnis dan identifikasi peluang bisnis sampai dengan kegiatan operasional. Yang dikaji yaitu berkaitan dengan legalitas usaha itu sendiri, bentuk badan usaha yang akan dibuat, juga perizinan usaha yang biasanya dari pemerintah, dan juga jaminan-jaminan yang tersedia. Aspek berikutnya adalah aspek pemasaran, yaitu diberi materi kepada mahasiswa tentang bagaimana melihat potensi pasar, kemudian bagaimana melihat pertumbuhan permintaan, kemudian bagaimana melihat pesaing atau kompetitor, kemudian melihat market share, dan juga bagaimana kita menerapkan strategi pemasaran itu sendiri. Yang ketiga, ada aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Kita juga harus mampu menentukan lokasi dan layout dari pabrik atau usaha yang mau kita bangun, juga luas produksi, kemudian teknologi atau mesin atau peralatan produksi yang kita pergunakan. Adapun aspek manajemen dari studi kelayakan bisnis adalah manajemen pembangunan proyek, manajemen dalam operasi, struktur organisasi, struktur jabatan, dan job desk, artinya pembagian tugas pokok dan fungsi setiap personil atau pejabat yang ditetapkan. Kemudian juga kebutuhan dari sumber daya manusia atau tenaga kerja. Aspek yang berikut yaitu finansial, yaitu tentang investasi, aktiva tetap, dan kebutuhan modal dari bisnis sendiri. Kemudian pendanaannya ataupun sumber dana, juga aliran kas, dan juga kriteria investasi. Aspek berikut adalah aspek sosial ekonomi, yaitu bagaimana manfaat ekonomi dari bisnis sendiri dan juga manfaat sosial. Aspek hukum sebagaimana disampaikan di dalam penjelasan awal, yaitu menyangkut legalitas usaha kita atau legal standing, dan juga kita perizinan-perizinan yang harus kita penuhi. Yang berikut kita juga harus menyampaikan kepada mahasiswa sebagai bahan materi ajar kita, apa sebab-sebab kegagalan dari sebuah bisnis. Pertama, itu ada kesalahan dalam menaksir pasar.
Kemudian juga ada kesalahan dalam teknologi yang tepat guna yang kita pergunakan dalam bisnis atau usaha itu sendiri. Kemudian juga perhitungan kontinuitas ketersediaan bahan baku. Kemudian ada juga kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja yang dipergunakan. Kemudian juga faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang berubah. Dalam hal ini, kondisivitas politik di lokasi atau wilayah bisnis yang mau kita jalankan tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis itu sendiri. Juga ada kesalahan dalam hal identifikasi atau pengenalan konsumsi masyarakat. Materi yang kemudian akan diberikan ke mahasiswa adalah tentang pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Yang pertama, investor juga tentu berkepentingan, kreditur juga, pihak perbankan, kemudian pemerintah sebagai regulator, dan juga masyarakat umum atau publik sebagai calon konsumen. Metode pembelajaran yang digunakan sebagaimana disampaikan di awal yaitu berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Selanjutnya dalam mata kuliah ini juga memberi tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu ataupun katakan misalnya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh individu atau tugas pembuatan makalah individu dan juga tugas atau makalah yang harus dibuat oleh perkelompok. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya biasakan untuk mahasiswa saya untuk dapat belajar terlebih dahulu di rumah, karena sudah disampaikan di awal tentunya RPS-nya. Dari situ mereka bisa belajar dari awal di rumah sebelum masuk ke sub pokok bahasan sesuai RPS yang diberikan, dan juga bahkan bahan kuliah itu sendiri akan saya juga bisa sampaikan ke mahasiswa dengan teknologi informatika sekarang melalui WA group class ya. Juga dalam WhatsApp group juga sebagai tempat ada wadah bertanya antara dosen dengan ke mahasiswanya, dan juga mahasiswa itu sendiri bisa diskusi antar mahasiswa di WhatsApp group kelas yang tentunya pada saatnya dosen bisa memberi pencerahan ataupun yang sifatnya solutif terhadap soal-soal yang mereka buntu menghadapinya. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu membuat kesepakatan dulu antara saya sebagai dosen dan mahasiswa itu sendiri dengan membuat kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan tersebut, poin-poin yang termuat yaitu bagaimana tata tertib perkuliahan yang harus dipedomani mahasiswa dan dosen. Kemudian cara saya juga memberi penilaian harus terukur, yaitu antara lain bobot nilai kepada mahasiswa yang menjadi penentuan dari dosen, ada parameternya sehingga mahasiswa mengetahui sejak awal nilai yang akan diperoleh ketika mengikuti perkuliahan itu sendiri dan bisa berpacu untuk meraih nilai yang terbaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, di mana saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu teknik pembelajaran tadi di awal, dan juga materi-materi kuliah yang harus dipahami oleh mahasiswa, dan juga tentang parameter ataupun ketentuan-ketentuan yang dipedomani dalam memberi penilaian akhir terhadap mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi. Ya baik, luar biasa ya. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, pada saat ini kita masuk perkuliahan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan
Oke, adapun perkuliahan kita pada pagi hari ini sebagai pertemuan pertama tentang studi gerakan bisnis. Baik, untuk menghemat waktu, saya kira kita langsung ke materi ya. Materi. Baik, pengertian dari bisnis atau proyek ya. Bisnis adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya. Sumber daya itu tentunya ada uang, ada sumber daya manusia, ada bahan dan lainnya untuk menghasilkan sebuah manfaat. Ya. Manfaat bisnis itu atau proyek itu adalah bagi investor manfaat finansial atau financial benefit, yaitu bertambahnya kesejahteraan atau kekayaan demi proyek atau demi usaha. Kemudian bagi masyarakat ada manfaat sosial atau social benefit, yaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha. Bagi pemerintah dan manfaatnya yaitu manfaat ekonomi atau economic benefit, yaitu pemanfaatan sumber daya, yaitu adanya nanti penempatan devisa, penambahan devisa pajak, bisa juga menjadi manfaat bagi pemerintah. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Cuma ada ya. Oke, belum ada, kita lanjut ya. Nah, sesuai dengan judul mata kuliah kita, studi kelayakan bisnis, yaitu definisinya dalam bahasa Inggris, a feasibility study is defined as an evaluation or analysis of the potential impact of a project or program. Artinya, studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya. Di situ pokoknya ya, layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Nah, artinya teman-teman, ada misalnya saya mau bisnis kuliner gitu ya, lalu Anda adakan suatu penelitian, suatu disongeng lah ya ke lapangan, akan bisnis kuliner itu di mana akan dilaksanakan, baru persyaratan apa yang harus dipenuhi secara aturan hukum, kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi itu dan sebagainya. Jadi belajar mengenai teori studi kelayakan bisnis adalah tujuannya untuk kita mengetahui bahwa ide saya untuk membuka usaha ini layak enggak. Kelayakannya itu lebih kepada, kalau misalnya contoh kita tadi tentang membuka usaha kuliner, restoran makan misalnya ya. Kalau saya buka di lokasi A misalnya, siapa yang menjadi segmen pelanggannya? Nah, apakah ini segmen musiman atau bisa ini menjadi satu studi juga pelajaran yang kita. Kalau musiman berarti nanti usaha saya ini saya buka. Kalau juga membuat rumah makan yang permanen, berarti saya harus membuat penjahit. Padahal orang ini misalnya musiman aja yang juga ada itu. Ada sedang proyek pembangunan gedung gitu ya, kita buka rumah makan gitu. Berarti selesai nanti gedung-gedung bangun, bisa juga para karyawan atau pekerja di gedung itu tidak lagi menjadi pelanggan kita. Nah itu menjadi artinya disurvei atau kita teliti perihal ini untuk apa? Untuk jangka waktu pelaksanaan bisnis kita ini bisa berkesinambungan enggak? Walaupun jangka panjang bagaimana juga profit atau keuntungan yang didapat dari usaha kita ini ke depan. Jadi itu intinya ya, inti dari studi atau mempelajari kelayakan sebuah usaha atau bisnis atau proyek adalah kita mencari bagaimana masa depan usaha ini,
bagaimana juga tentang profit atau laba yang didapat. Nah, itu adalah hal yang sangat esensial. Ya. Baik, suatu ide bisnis dikatakan layak apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemilik bisnis akan mendapatkan manfaat finansial atau keuntungan atau profit ya apabila ide bisnis tersebut direalisir. Direalisir itu apa artinya? Dilaksanakan, dieksekusi, diimplementasikan ya. Untuk menghasilkan kesimpulan layak suatu ide bisnis harus digali secara komprehensif, menyeluruh, ya, secara holistik aspek-aspek yang menentukan keberhasilan ide bisnis tersebut. Antara lain aspek pasar, ya menjadi keywordnya di ya teman-teman ya. Aspek pasarnya di mana? Ya. Aspek pasar, aspek teknik, nah artinya menyangkut kita dari segi atau operasionalnya nanti aspek manajemen ya, aspek hukum, regulasi-regulasi yang harus kita penuhi, aspek finansial atau keuangan dan aspek sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan juga. Itu perlu kita perhatikan ya. Baik. Nah, pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis tentu ada beberapa pihak. Jadi disebut stakeholder, ya, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan akan sebuah ya kepentingan dalam bisnis, yaitu investor itu sendiri, investor penanam modalnya, pebisnisnya. Jadi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi kata kuncinya di situ ya, di anunya ya. Kreditur ya sebagai dasar pengukuran risiko atas kredit yang diberikan. Ya, kita nanti akan bekerjasama tentunya yang perbankan ya untuk mitra kita mendukung keuangan yang tentunya dibutuhkan dalam membuka awal sebuah bisnis. Pemerintah yaitu dasar pemberian izin ya, itu pemerintah ya. Dan juga nanti dari itu pemerintah akan mendapatkan devisa dan ada pajak, kontribusi dan sebagainya ya. Kemudian kepada publik atau umum, masyarakat umum itu terbukanya peluang usaha, ya, kesempatan kerja, hal yang sangat penting dan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Okay. Mengapa bisnis perlu dilakukan? Supaya mengukur kelayakannya, studi dilakukan, studi kelayakan itu yaitu bahwa bisnis menyangkut investasi yang nilainya besar, sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Jadi wajar ya kita mau mendirikan bisnis, kita survei dulu, kita teliti, kita studi. Dalam studi ini tentunya pelaku usaha atau investor itu dan juga kadang-kadang menggunakan konsultan ya teman-teman ya. Konsultan itu untuk misalnya Anda sebagai konsultan ekonomi bisa bagaimana prospek bisnis ini nanti dari segi pengembalian modal, jadi event poinnya kapan gitu ya. Ada konsultan dari sisi teknis ya. Misalnya kita perkebunan sawit, nanti konsultannya mungkin dari sarjana di bidang perkebunan atau pertanian. Mereka baru jadi melihat dari multidimensi kelayakannya dari segi nanti prospek keuntungannya, dari segi teknis pelaksanaan dari sisi misalnya pendidikan, perawatan, panen itu adalah perlu oleh dan itu lakukan dengan konsultan pemerintah ya. Pemerintah sebagai dasar pemberian izin ya. Sudah tadi berlanjut. Nah, bisnis menyangkut investasi nilai yang besar ya. Bisnis menyangkut jangka waktu yang lama. Nilai yang besar tersebut terikat dalam waktu yang lama, tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Mengapa perlu studi kelayakan? Karena keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh akurasi dalam prediksi aliran kas massa yang akan datang ya, aliran kas atau disebut cash flow ya. Sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam, perlu studi.
perlu penelitian. Atas dasar alasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam sebelum dilaksanakan bisnis, sehingga tidak terjadi keterlanjuran yang dapat menimbulkan kerugian. Baik, saya kira itu sebagai perkuliahan pertama kita untuk pagi hari ini. Nanti kita akan sambung materi yang lain pada perkuliahan berikut. Namun sebelum kita tutup perkuliahan ini, barangkali ada yang mau bertanya atau kita diskusikan tentang materi yang telah diberikan, silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan untuk kita bahas berkaitan dengan materi yang telah diberikan, silakan ya. Ya, silakan Abigail. Abi, silakan. Ya. Boleh kalau mau berdiri ya. Mau berdiri boleh. Supaya dia teman ya. Ya. Kira-kira nih strategi apa aja yang kita perlukan supaya perubahan ini berjalan dengan baik. Saya kan ini usaha strategi apa aja yang kita perlukan. Terima kasih. Baik. Yang poinnya itu pertanyaannya adalah strategi apa ya? Strategi apa yang kita lakukan agar kiranya studi kelayakan bisnis yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan efisien dan efektif ya, tepat sasaran gitu ya. Barangkali ada teman yang lain mau menjawab pertanyaan lebih guys? Ada? Belum ya. Oke, Bapak mau jawab dulu. Kalau memang tidak ada yang menjawab dengan sesuatu ya. Pertanyaan tadi sangat bagus, menarik. Artinya kita itu dalam segala program kita punya strategi ya. Strategi agar katakanlah ada percepatan, ada efisiensi, efektivitas ya. Nah, strategi yang kita lakukan dalam hal kerja-kerja dalam studi kelayakan bisnis secara tataran operasionalnya adalah kita tentunya harus menyiapkan sumber daya sebagai calon pemilik bisnis owner atau investor ya. Kita harus siapkan juga dalam hal ini tenaga-tenaga yang kompeten di bidangnya. Apa tadi mulai di awal, artinya kita sebagai pemilik modal atau investor tentunya kita terbatas pengetahuan tentang studi kelayakan sebuah rencana usaha yang kita akan berikan atau kita bangun ya. Lalu kita misalnya kalau kita bergerak di bidang properti atau perumahan, tentunya kita akan mengajak yang memang punya kompeten di bidang teknik sipil misalnya ya. Artinya bagaimana dengan lahan yang telah kita tanamkan untuk bidang properti atau pembangunan perumahan atau ruko, rumah dan toko gitu ya. Nanti dia akan melihat kondisi lahannya, berapa biaya yang akan diperlukan ya, biayanya berapa biaya yang untuk mengurus misalnya seperti kita di kota ini ada tanahnya lebih ya. Tentunya walaupun lahannya luas, ini tapi kita lihat dulu konstruksi tanahnya. Kalau memang itu sangat rawa, berarti kan kita harus menghitung berapa nanti biaya untuk tanah buruk yang akan dipakai. Jadi orang teknik itu yang tahu. Nah tentu nanti juga kita ada orang ekonomi, artinya berapa sedangnya untuk sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun sebuah unit rumah. Berapa sedangnya kita nanti tawarkan ini kalau pembelian cash berapa, kalau dia harus kredit berapa, hitung-hitungannya lebih ada di misalnya pertanyaan orang ekonomi ya. Dan sebagainya ya, dengan itu harus kita siapkan ya. Lalu studi yang akan kita lakukan itu akan bisa berjalan dengan baik karena kita sudah memang punya seorang investor itu punya gambaran nanti akan proyek saya di properti ini akan saya libatkan studi ke lapangan itu
lakukan itu kemungkinannya bisnis kita ini lambat dan tidak akan dapat menghasilkan laba yang maksimal. Kira-kira gimana? Ini tadi bisa ya terima ya. Oke, baik. Diberi kesempatan lagi sekitar ya untuk 1-2 pertanyaan. Silakan. Ya. Bapak, saya dari Selatan. Bagaimana sih tanggapan Bapak terhadap seorang pengusaha itu yang dimana dia memulai bisnis tanpa harus melakukan studi kelayakan bisnis, tapi bisnisnya lanjut saja Pak. Sering kali Bapak saya, kemarin dia hanya modal nekat saja berusaha, ternyata dari usaha itu dia bisa mendapatkan keuntungan. Padahal dia tanpa harus bertanya sama orang yang pintar yang ekonomi, tapi sukses begitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Berarti di situ saya mengalami berarti menjadi pengusaha sukses tidak harus memiliki teori ekonomi yang tinggi, terus harus mampu, harus lebih mana ya, harus lebih mendalami studi kelayakan tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih Laura. Silakan, pertanyaannya menarik ya. Menariknya kenapa? Karena ini ada ya pelaku usaha atau pebisnis yang memang berkembang pesat, maju, ya keuntungannya besar, tetapi dia tidak pernah seperti yang dia belajar di waktu kuliah tentang teori-teori bagaimana membuka sebuah usaha atau bisnis. Itu memang fakta, ya bisa kita ambil ya teman ya. Itu realita. Nah, dalam hal ini ya artinya kita tidak mengingkari juga dalam bisnis itu kita ada ide, ada imajinasi, ada naluri di kita. Oh ini kayaknya cocok, gitu ya. Jadi seperti Laura bilang tadi, tidak juga dia menyiapkan bisnis plan lalu diadakan sendiri dulu oleh orang pakar yang bidangnya. Kalau yang ahli secara teori ya, tadi yang ini ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, hal ini bisa terjadi ya, dan Anda mungkin seperti tadi kita mengalami konflik dialami oleh orang tuanya adalah wirausaha juga ya. Berarti orang tuanya orang bukan seperti kami ini yang seperti lah ya. Oke, saya kira ya begitu ya teman-teman ya, karena waktu kita terbatas untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini kita sudahi. Nanti kita sambung lagi perkuliahan minggu depan, tentunya dengan ya sesuai jadwal yang ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.